mereka ada di nggak ada nggak usah masuk santai itu loh orang harus itu dia juga untuk pelajaran kalau disalahkan salah apa dong kamu paling ini gagal jadi gagal cuma nggak bisa enak kan diminum legend nggak ada promo ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita baca Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini masih bisa diberi kesempatan kembali untuk melanjutkan kajian hikam. Jadi model kajian hikam ini kan terus berurutan. Hikmahnya itu banyak dan mungkin kita tidak pernah selesai untuk bisa mengkaji. Mengapa? Ya, kata-katanya itu banyak, ada sekitar ratusan atau berapa ratus gitu. Cuman itu nanti disarahi, dijelaskan. Syarahnya banyak syarahnya. Ini salah satu saja yang saya pilih syarahnya itu. Ada banyak kitab yang mensyarahi hikam, termasuk ulama-ulama kontemporer itu ada namanya Syekh Ramadan Al-Buti. Nah, bukan Buti. Buti. Al-Buti. Ulama dari Syria, keren itu. Nah, itu dijuluki sebagai seorang Al-Ghazalinya abad kontemporer. Saking kerennya itu, banyak tulisan-tulisannya, karyanya. Cuman yang disayangkan apa? Meninggalnya tragis. Dibom, dibunuh ketika kajian. Ketika kajian gitu. Jangan. Coba periksa, masih ada yang bawa ada yang bawa bom tadi. Sorry anak fisika Apalagi ini kan hawanya masih panas ini, hawa masih panas. soalnya itu berewokan Tragis ya meninggalnya pas ketika kajian subuh. Ada kalau tidak salah di YouTube videonya ketika itu ada CCTV-nya itu yang merekam di masjid itu dibom, meninggal. Ya, itu yang perlu kita sayangkan ya, ulama-ulama sekali bersama Syekh Al-Buti itu, dan itu syarahnya nggak cuma 1 jilid 2 jilid, tebel kalau tidak salah. 1 jilid kalau tidak salah, cuma tebel gitu. Apa nama syarahnya lupa ya. Jadi banyak juga yang mensyarahi kitab itu, kitab hikam ini. Bentuk keberkahan ini ya, keberkahan suatu karya itu bisa dilihat dari seberapa respon ulama terhadap kitab itu. Salah satu kitab lagi yang paling berkah, kitab Jurumiyah. Nah, itu udah tidak dihitung lagi berapa banyak kitab yang mensyarahi Jurumiyah itu. Mulai dari yang itu apa namanya Jurumiyah, Mutammimah itu juga syarahnya. Al-Ashmawi, ya sebanyak nama-nama kitab yang mensyarahi itu ya.
itu menandakan apa? Berkah, keberkahan. Tidak ada kalau ini ya orang yang bisa belajar bahasa Arab tanpa melalui kitab ini. Kita apa namanya jurumnya itu. Karena memang itu dasar-dasar. Itu duit sampai dihafal. Kita pas kitab jurumnya itu enggak tebal. Iya, itu. Jadi ini kita melanjutkan penjelasan masih seputar ini ya, ikhlas. Kan di depan sudah saya tuliskan itu. Mengapa kita membahas tentang ikhlas ya? Kalau kita tarik kembali pertemuan sebelumnya itu juga membahas tentang ikhlas. Dan insya Allah kalau nggak salah pertemuan ke depan juga akan ikhlas juga. Jadi ikhlas ini diulang kurang lebih 3 kali dalam pembahasan. Nah, itu menandakan apa? Urgen. Pembahasan yang urgen yang ini perlu diketahui bagi kita semua. Nah, oke, saya masuk ke makolahnya ya. Al-ikhlas itu, al-a'mal. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirrul ikhlas fiha. Ini kata-katanya sedikit, cuman maknanya yang mencarai banyak, bisa panjang lebar. Nah, ciri salah satu juga ulama yang ini ya. Ciri salah satu ciri dari salah satu keberkahan ulama yaitu tadi kata-katanya sedikit tapi maknanya banyak. Termasuk Kanjeng Nabi itu ada namanya Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu apa ya terjemahnya? Kayak jamik. Jamik itu padat gitu. Padat maknanya. Katanya sedikit, cuman maknanya banyak. Lagi Jawami'ul Kalim. Beda ya sama kita yang banyak ngomong tapi Gak ada makna. Beda kelas ya. Al-a'malu suwarun. Jadi amal ya. Al-a'mal jamak dari amal. Suwarun qa'imatun. Suwarun itu letternya ini gambar. Surah pakai shot bukan pakai sin. Suratun. Suwarun itu jamaknya. Qa'imatun. Al-a'malu suwarun qa'imatun. Amal-amal itu seperti gambar, seperti bentuk fisik. Qa'imatun yang tegak. Wa arwahuha dan rohnya dan spiritnya wujudu sirril ikhlas fiha adalah keberadaan ikhlas. Maksudnya gimana? Makanya ini pesannya begini, pesannya jangan biarkan amalmu itu kosong seperti wujud kita tanpa roh. Kita wujud ini kan karena ada roh di dalamnya. Kalau tidak ada roh, ya apa bedanya dengan bangkai atau mayat ya. Oleh karenanya di dalam hikam ini dipesankan bahwasanya amal-amal itu secara fisik kita bisa melihat, tetapi amal itu akan berhenti sebatas amal zahiriyah kalau dia tidak disertai dengan keikhlasan. Artinya apa? Kita dituntut untuk bisa ikhlas. Ikhlas di dalam Al-Quran dengan berbagai derivasinya. Derivasi bentuk katanya itu kan banyak. Kadang disebut mukhlisin alahuddin, mukhlas. Kadang disebut mukhlas.
Nah, apa sih makna kata dari ikhlas itu? Sampai di dalam surat Ikhlas menemukan kata ikhlas tidak? Ya. Pesannya apa? Ikhlaslah seperti halnya surat Al-Ikhlas yang tidak ada di dalam ikhlas di dalam kata surat Al-Ikhlas. Cuman ada pergeseran makna semakin ke sini ya, dengan makna awal ketika Al-Ikhlas itu diturunkan. Sampai kalau baca terjemahannya ya, atau tafsirnya dalam surat Al-Ikhlas, itu kan membicarakan apa coba? Allah, ketauhidan kan ya. Nah, ini definisinya beda dengan sekarang. Kalau saya tanya ke sampean, apa ikhlas itu? Yaitu beramal tanpa pamrih, gitu aja kan ya. Artinya memang lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ya, bukan lillahi ta'ala. Ada anak setor itu siapa itu ya? Lillahi salah ini ya, salah eja. Ada ya seperti itu. Saya tarik pada dia. Ada ya seperti itu. Kadang. Iya. Iya. Jadi maknanya ikhlas itu apa sih? Menyingkirkan, memurnikan. Bisa juga dimaknai tuntas atau selesai. Kholas. Ini kamu kalau ditawari makan sudah kenyang, misalkan kholas. Kholas itu ya menyingkirkan gitu. Menolak gitu. Menyingkirkan, memurnikan. Nah, ini hubungannya dengan surat Ikhlas apa? Maknanya ini memurnikan segala sesuatu kecuali Allah. Makanya sisi-sisi yang ditonjolkan di dalam surat Al-Ikhlas itu adalah sisi ketauhidan. Artinya apa? Kita menyembah, mentauhidkan itu hanya Allah, tidak yang lain. Ini korelasi maknanya dengan makna yang sekarang yang kita pahami bahwa Al-Ikhlas itu adalah beramal memang hanya satu-satunya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ketika kita beramal kok itu bukan karena Allah, maka itu diibaratkan seolah-olah dia adalah ya nggak ada bedanya dengan bangkai atau mayat yang di dalamnya tidak ada ruhnya. Nah, ini keinginan maksudnya seperti itu. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha, ruhnya itu adalah wujudu sirril ikhlas fiha, adanya keikhlasan. Oke. Lalu kemudian ikhlas itu apa? Nah, di sini dijelaskan. Wal ikhlasu yakhtalifu bi ikhtilafin nas. Sebutkan begini bahwa ikhlas itu bermacam-macam, beraneka ragam, sesuai dengan keragaman manusia. Manusia itu kan macam-macam ya. Bentuknya, maksudnya kondisi halnya itu. Kemarin kan kita membahas hal, ahwalnya. Kita beramal macam-macam, masih ingat saya kemarin menjelaskan kan bahwasanya mengapa kok orang itu lebih banyak cenderung di amalan-amalan sunnah yang itu, yang misalnya satu orang beramal lebih cenderung surat sunnah lebih banyak, ada yang lain puasanya yang lebih banyak. Nah, kondisi halnya berbeda-beda. Sebagaimana pula ikhlas itu juga ada 3 di sini disebutkan. Yang pertama al-ikhlasul ibad, ada namanya ikhlasul ibad. Ikhlasnya seorang yang apa? Ibad itu yang hamba, seorang hamba. Jadi kalau ikhlas itu saya ini ya. Yang pertama ibad. Nanti yang kedua ada muhibbin. Yang ketiga ada ikhlasul arifin. Ikhlasnya Ustaz Arif ini.
Oke, ikhlasul ibad di sini jelaskan bahwasanya apa itu ikhlasul ibad? Salamatu a'malihim minar riya al-jali wal khafi. Ikhlasnya seorang hamba itu adalah selamatnya amal-amalnya dari riya. Riya jali maupun khafi. Riya jali itu riya yang nampak, yang kelihatan. Sementara riya khafi itu yang samar, yang tidak kelihatan. Nah, yang lebih bahaya lagi itu adalah riya yang tidak nampak, yang khafi. Ini Rasulullah ketika menggambarkan riya begini, digambarkan riya itu syirkul azgor, syirik kecil. Digambarkan seperti min dabi bin namlah as-sauda ala safra as-soma fil lailatil dhulma, seperti semut hitam kemudian di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Sama bisa lihat itu. Sentri. Itu Rasulullah yang menggambarkan gitu ya. Jadi akhfa ada hadisnya. Saya bacakan ya. Tidak apa ya. Itu ketika beliau berkhutbah, berpesan juga kepada para sahabatnya itu ya, tentang masalah keikhlasan. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala ayyuhan nas ittaqu hadha syirk. Kemudian beliau bersabda fa innahu akhfa bid dabibin namlah. Saya sebutkan tadi bid dabibin namlah itu yang semut yang kecil yang hitam ya, as-sauda tadi. Faqala lahu man sya'allah ayyakula wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namlah. Bagaimana kita bisa mewaspadai Rasulullah sementara itu adalah semut yang kecil yang tidak bisa kelihatan. Kemudian Rasulullah mengajarkan doa untuk menghindari itu tadi, kesyirikan, keriaan. Ini yang sering sampai baca kalau pagi sampai sama sore itu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Sadar apa maknanya itu? Nggak pernah diangan-angan ya. Nggak pernah diangan-angan apa maknanya? Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, saya berlindung dari apa? Dari kesyirikan. Yang saya ketahui, yang kita ketahui, na'lamu wa nastaghfiruka, dan saya memohon ampun atas apa? Kesyirikan yang kita la na'lam, yang kita tidak tahu. Makanya Rasulullah mengajarkan doa itu untuk apa? Supaya kita tidak mudah tergoda dengan namanya syirik ini. Syirik shahir gitu ya. Dia disebut syirik shahir, syirik kecil. Karena ya tidak tahu, batasannya itu sangat tipis sekali antara riya dengan ikhlas. Nah, sementara orang ini menduga bahwasanya riya itu dapat diketahui dengan mata kepala kita ketika melihat seseorang beramal. Padahal riya itu adalah masalah hati. Bagaimana kita bisa tahu tentang riyanya orang ya, sementara kita tidak tahu tentang riya kita sendiri kan? Quotable banget gitu. Gimana tadi? Yang penting ada rekamannya. Nanti tak dengerin deh. Kita tidak pernah tahu tentang kondisi dalam batin kita itu bergejolak seperti apa. Lantas kemudian kita menyimpulkan orang lain melakukan amal secara riya. Kan ini problem kan? Nah, saya kasih tahu. Ini ya. Biasanya problemnya orang yang tahu adalah adalah sombong, atau yang sementara orang yang tidak tahu adalah suudzon. Ini sampai nanti saya terapkan ya.
orang tahu, orang punya. Sombong. Ini problemnya adalah sombong. Kecenderungannya, bisa kecenderungannya. Orang tidak punya adalah suudzon. Nah, ini bisa sampai terapkan ke apa saja. Misalnya, orang punya ilmu, kecenderungannya adalah sombong. Sementara orang tidak punya ilmu, dia suudzon saja kerjaannya setiap hari. Ngerasani, nah itu. Ngerasani. Boleh jadi orang sebetulnya orang punya ilmu ya, pengetahuan orang punya pengetahuan. Kemudian dia melafalkan sesuatu yang sebetulnya itu bukan kesombongan, tetapi apa? Sampai kalau dengar Gus Bah itu apa sombongnya? Aku ini alim, kemudian aku ini anak kiai. Itu bukan kesombongan sebetulnya. Nah kita posisi orang yang tidak punya ilmu, suudzon kadang. Gus Bah kok sombong teman toh. Ustaz Hakam kok sombong teman toh. Kadang-kadang saya menyebut apa amatiran gitu. Itu bukan kesombongan. Itu makanya problemnya orang yang tidak punya. Orang tidak punya harta misalnya, orang tidak punya harta pasti suudzon kepada orang-orang yang punya harta. Mengapa? Kadang dia melihat oh ini orang yang punya harta ini beramal, tapi dia pasti ria, pengen disanjung. Padahal enggak. Dia dalam rangka untuk apa ya? Dia amalnya itu untuk apa? Ya beramal saja, bukan kesombongan. Ya. Ini bisa apa artinya kita bisa melihat dari sudut pandang dua ini. Kita termasuk orang yang punya atau orang yang tidak punya. Ini dalam semua hal. Makanya nggak enak jadi orang yang butuh, orang yang tidak punya. Kita itu selalu dalam perasaan suudzon aja. Ada berita seperti ini pasti suudzon. Ada kita mendengar pernyataan seperti ini pasti suudzon. Nggak dicari sisi positifnya. Kalau orang yang punya itu pasti dia tahu, memaklumi segala hal yang dia dengar. Iya, contohnya begini ya. Contohnya ya kayak tadi lah. Gampangannya itu begini. Ya. Ada namanya sombong, ada yang tahadus bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Apa maksudnya? Menceritakan nikmatnya. Dalam rangka untuk apa? Sharing. Kemudian selain sharing, kemudian juga memotivasi umat, memotivasi orang lain, kemudian juga ya banyaklah. Kalau kita dari sudut pandang yang positif ya, bukan sudut pandang suudzon. Padahal niat orang yang punya tadi, orang yang berilmu itu adalah men-sharing, membagi apa yang dia punyai. Kok kamu dengan kacamata tidak punya itu tadi suudzon. Nah, kembali ke pernyataan tadi, bagaimana kita bisa tahu kesombongan orang lain sementara kesombongan dalam diri saja kita tidak tahu. Makanya Rasulullah itu berdoa tadi ya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Terhadap dirinya saja, diri sendiri kita saja masih ini ya, masih kecolongan dengan riya tadi. Karena tadi disebutkan bahwa riya itu adalah semacam kayak semut kecil hitam kemudian hinggap di batu yang hitam di kegelapan malam. Itu kan sangat samar sekali. Nah, makanya di dalam banyak kesempatan itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu menakutkan itu. Saya paling takut dengan syirik yang shahir. Kalau syirik yang kabir, yang besar, itu kan bisa diketahui terang-terangan. Artinya dia ya murtad itu kan termasuk ini ya syirik yang akbar. Dia keluar, dia menyembah selain Allah. Kayak menyembah berhala, patung, itu kan kita bisa lihat ya, syirik besar. Sementara yang bermasalah adalah syirik yang khafif. Nah, penjelasannya kalau yang ikhlasul ibad, orang yang beribadah itu mengharapkan bahwasanya
Dia terhindar dari riya dan riya yang jali dan khafi. Kemudian wa kullu ma fihi hadzun lin nafsi fala ya'maluna al-amala illa lillahi ta'ala talaban lit-thawabi wa haraban minal iqab. Ini juga termasuk ikhlas, yaitu apa? Dia menyembah Allah hanya mengharap Allah memberikan dia ganjaran. Ganjaran berupa apa? Surga, pahala, dan menghindarkan dia dari siksa. Nah, itu juga masih tergolong ikhlas. Bukan berarti kok ikhlas itu kita hanya Allah begitu. Ya tingkatan ini kan tingkatan kita kan masih ini ya, perlu diiming-imingi ya. Ya, kan ibadahnya kita ini kan tidak ada bedanya dengan orang dagang. Menguntungkan, hanya ingin untung kan. Kita beribadah, sholat, kemudian dan lain sebagainya itu dalam rangka apa? Ingin masuk surga. Itu sudah disebut ikhlas. Mengapa demikian? Ya kalau nggak diiming-imingi dengan seperti itu ya Allah tahu itu loh perupaanmu itu seperti apa. Nggak mungkin lah mau beramal. Makanya diiming-imingi dengan surga. Itu sudah disebut ikhlas, tapi dalam tingkatan ibad, masih kelas ibad. Nanti semakin ke sini semakin ini naik ya. Ada tingkat keikhlasan yang ibad, ada yang muhibbin, ada yang arif. Nah, itu yang pertama ya, tandanya atau ciri-ciri keikhlasannya ikhlasul ibad. Nah, masih ada unsur ini tadi tolaban lis-sawab dan waharoban minal iqab. Mengharapkan, tolak itu kan menginginkan, tolaba menginginkan surga, menginginkan pahala dan dihindarkan dari siksa. Kita berada di level ini saja sudah ini ya, sudah untung ya. Nah, yang kemudian wa ikhlasul muhibbin. Nah, dijelaskan bahwa wal amalu lillahi ijlalan wa ta'dziman. Kita menyembah Allah, melakukan amal soleh itu dalam rangka untuk mengagungkan atau membesarkan Allah. Ini yang masuk ke tingkatan muhibbin ya. Ikhlasnya orang-orang muhibbin, orang-orang yang cinta pada Allah. Apa bedanya dengan di sini? Kalau ikhlasul ibad, dia masih punya harapan, masih punya keinginan untuk pahala, surga, terhindar dari siksa. Sementara kalau yang muhibbin itu beda. Saya analogikan begini. Kalau ibad itu seperti pekerja melayani tuannya. Yang diharapkan apa? Upah, gaji, ya. Kalau yang muhibbin itu seperti ini. Seorang ibu, kasih sayang seorang ibu pada anaknya. Apa dia mengharapkan ini? Gaji, tidak kan? Atau takzimnya seorang santri kepada kiai atau guru atau ustadznya. Sampai kalau tak suruh itu apa ini sih dapat ini enggak? Dapat apa namanya? Dapat upah enggak? Sampai tak suruh setoran membersihkan ini apa namanya? Taman, membersihkan dapur. Saya menyuruh. Itu dalam rangka sampean tak kasih uang apa memang takdim atau hormat? Takdim atau hormat itu tadi. Ya. Yakin hormat? Awas nanti tak suruh gak mau. Ya meskipun dengan keterpaksaan itu. Nah itu bedanya keikhlasannya seorang muhibbin dengan ibad. Ini sudah naik ya tingkatannya. Maka di sini dikutipkan begini dari Rabi'ah Adawiyah ini. Tak pernah tahu, pernah dengar nama sufi. Seorang Rabi'ah Adawiyah mengatakan begini. Ma'abadtuka khaufan min narika wala ta'aman fi jannatika. Saya menyembahmu, ma'abadtuka khaufan, bukan karena ini ketakutan akan min narika, akan nerakamu.
wala ta'aman fi jannatika, dan saya tidak mengharap surga. Itu kata Rabi'ah Adawiyah, sekelas Rabi'ah Adawiyah. Maka beliau pernah ini ya, minta begini, ya Allah, jadikan tubuh saya ini begitu besar nanti di akhirat sehingga tidak ada tempat lagi bagi umat-umat lain untuk masuk neraka. Sampai segitunya. Dan ya seperti itu. Supaya apa? Ya itu namanya orang muhibbin ya. Ucapan-ucapannya orang muhibbin. Kamu kalau suka sama perempuan itu apa, mengharapkan ini sih imbal balik? Kan enggak, kamu melakukan sesuatu yang dia sukai, itu sudah apa ya? Sudah senang, iya. Tanpa mengharapkan pengalaman. Membuat kasihnya Mas Odi. Itu kan sebetulnya aja ini Iya. Namanya nggak boleh sebetulnya. Kapunya pada kapunya. Sekarang ada ininya, ada kuncinya, ada ilmunya ya kita. Kalau dia sudon aja berarti dia orangnya tidak punya. Berarti dia orang yang fakir ya sebetulnya gitu. Orang tidak punya itu ya pikirannya selalu negatif thinking aja. Oke. Nah, saya katakan tadi orang muhibbin itu tadi, kalau dia sudah memang cinta, dia melakukan karena dia cinta, itu kan dia melakukan karena senang. Orang beribadah karena cinta itu bukan lagi pahala atau surga yang diharapkan. Karena memang apa kalau menyebut passion bisa. Passionnya memang ibadah, ngaji terus gitu. Ada orang yang passionnya nulis gitu ya, nulis saja. Dia kalau suruh kerja tidak becus. Banyak mungkin pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Ya memang bukan passionnya di situ. Nah, dia menulis, passionnya di menulis. Nah, sementara kalau orang bekerja tidak sesuai passionnya, terkadang dia terbebani. Kok ada misalnya mahasiswa kesehatan, kok ini nggak nyulik kamu loh, kok kerja di bidang misalnya bidang apalah gitu, yang itu bukan passionnya. Dia awalnya pasti terpaksa dan melakukan pekerjaan itu tidak sepenuh hati. Berbeda dengan orang yang memang passionnya di situ, ya dokter, memang passionnya sebagai seorang dokter, ya dia bekerja sebagai seorang dokter, maka dia akan menikmati pekerjaan itu. Pun demikian dengan ikhlasnya orang muhibbin ini, dia memang passionnya memang di ibadah, di ngaji, kemudian di riyadhah. Dia memang di situ, dia mencintai apa yang dia kerjakan. Oleh karenanya ini resep. Kalau sampean Anda semua ini ingin ya katakanlah berhasil terhadap apa yang sampean inginkan, sampean harus mencintai itu tadi, mencintai pekerjaan sampean apapun itu ya, supaya kita nyaman di situ. Itu keikhlasannya orang-orang muhibbin. Wa ikhlasul la liqasdi tawabi wala harabi, la liqasdi tawabin wala harabin min iqabi. Tidak mengharapkan lagi pahala lagi dan takut akan siksa. Itu sudah tidak ada di perasaannya orang-orang yang muhibbin, takut disiksa oleh Allah. Enggak ya, karena memang itu tadi dia sudah muhibbin derajatnya ya. Nah, yang ketiga ini adalah ikhlasul arifin. Syuhuduhum infiradal haqqi bitahrikihim wa taskinihim. Kalau ikhlasnya arifin ini, mereka betul-betul menyaksikan bahwa tidak ada daya dan upaya untuk melakukan amal kecuali itu hanya dari Allah.
Jadi munculnya kesadaran di dalam diri bahwasanya segala amal yang dia lakukan itu adalah atas kesadaran gerak yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai tingkat seperti itu. Jadi tidak ada perasaan bahwasanya saya sudah beramal sholat. Tidak seperti itu. Perasaan orang-orang yang arifin, saya bisa sholat karena digerakkan oleh Allah. Saya bisa puasa karena digerakkan dan diberi daya oleh Allah untuk puasa. Itu keikhlasannya orang yang arifin. Jadi sudah terhindar dari yang dua itu tadi. Kalau ini sampai bahasanya syuhud, menyaksikan bahwa sesuatu yang dia kerjakan itu adalah memang atas kehendak Allah, atau ya itu dari kehendak Allah, bukan semata yang dia kerjakan itu adalah dia atas usaha dan upaya. Nah ini berat ya. Fala ya'maluna al-amala illa billahi la bihaulihim wala quwwatihim, bukan karena daya dan upayanya kita. Nah, kita kalau berada di sini ya beranjak bertahap kalau ingin naik tingkat keikhlasannya itu tadi ya. Nah ini pesannya hikam yang makalah yang ke-10 ini. Sebetulnya yang ingin disampaikan ya, jangan dibiarkan amal-amal kita itu seperti itu tadi, seperti jasad tanpa ruh. Jasad itu berharga karena ada ruh. Sama kalau lihat orang cantik misalnya, orang cantik masih ini ya, masih normal kan ya, masih respon kan, masih ada perasaan takjub gitu kan. Nah, Emang gimana? karena saya udah gak ada nih. enggak, maksudnya tahu kalau dia cantik gitu aja. Tahu kan? Kecewa, saya kecewa. Jangan-jangan daripada bilang lebih cantik. Ya karena apa? Karena dia ada rohnya. Coba sama kalau dia nggak ada rohnya, secantik apapun dia bentuk mayat gitu. Sampai mau menciumnya, tak suruh nyiumnya nggak mau. Ya, itu sir atau pesan yang ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Jangan biarkan amal kita itu seperti jasa tanpa Allah. Itu pesannya sih. Nah, ada dialog, tanya jawab. Ini tadi saya ini materi tentang ikhwal yang sebelumnya sih kan. Nah itu bagaimana biar apa ya, membedakan sih, maksudnya ada rasa malas itu apakah juga kemudian menutup pintu-pintu amal gitu dan mengatakan bahwa ini bukan ikhwal saya gitu. Oh iya. Atau bahkan kemudian bisakah seperti yang disampaikan Ustaz tadi, tidak ada daya upaya dalam beramal kepada Allah melainkan Iya. digerakkan oleh Allah. Iya, kadang ikhlas ini sering dikambing hitamkan ya. Dikambing hitamkan itu maksudnya dalam rangka begini, tidak mau amal karena takut nggak ikhlas. Ya kan, saya tidak mau memberikan sesuatu nanti karena takut keikhlasan. Kemarin saya pesan kan ya, bagaimana kamu mau ikhlas sementara amal saja tidak? Ya kan, sama halnya bagaimana kamu mau kenyang, mau makan aja enggak? Ya makan dulu, urusan kenyang enggak kan nanti ya. Kalau nggak kenyang ya bisa nambah. Ayamnya orang dimakan. Anggaran ini banyak saksi. Pakai rumusnya ya. Kalau nggak punya suzon. Padahal tadi mau ditutup loh. Bukan begitu ya. Sebetulnya ini pesan-pesan hikmah seperti ini tuh dalam rangka untuk mengerem supaya tuh kita hidup nggak ngegas terus gitu ya. Ini pesan dalam rangka untuk
kita menahan diri, menahan dari sesuatu yang ini ya, yang negatif. Makanya kalau orang ngegas terus kan bisa bahaya, harus ada remnya. Nah, tasawuf ini ilmu-ilmu yang dalam rangka untuk mengerem. Nah, bagaimana kalau kita pas males-malesan kemudian berdalih beralasan itu bukan passion saya gitu. Kamu itu masih di sini ya, bukan di sini, bukan arifin. Kamu nggak mau beramal karena tidak, alasannya tidak, ini tidak digerakkan oleh Allah, tidak diberi daya oleh Allah. Bukan, kita itu masih diibat. Dan belum sampai ke sini, kita harus bertahap dulu. Dan ini panjang sekali perjalanannya itu. Kita bisa di sini saja sudah itu, sudah subur, ibadah. Itu apa namanya Mas Lalu. Jadi bukan dalam rangka untuk memberi legitimasi terhadap kemalasan kita, tetapi memberikan apa ya bahasanya lebih kepada peringatan bagi kita ketika kita itu misalnya ada perasaan bangga diri dengan amal, ada perasaan ya itu tadi lebih perasaan eksterior, merasa itu inferior maksudnya. Kita itu merasa apa ya lebih daripada orang lain itulah superior ya terhadap amalan-amalan orang lain. Sebetulnya dalam rangka itu supaya kamu tidak seperti itu, direm lah dengan ikhlas. Itu ya Mas Lalu. Terus Mas bagaimana kita bisa mengetahui riya itu, sementara riya itu digambarkan begitu halus ya. Sampai lakukan amal saja supaya kayaknya mengulang-ulang terus amalan yang sampai lakukan. Ini ngapunten ya, agak jorok. Mengapa sampai ketika BAP tidak pernah memikirkan menyayangkan apa yang sampai buat? Karena itu terus sudah sampai lakukan. Meskipun ada ayamnya orang ya. Itu Nah, ini ilmiah ya. Meskipun contohnya jorok itu, tapi kan lebih bisa masuk keterima ke pemahaman sampean ya. Ya, karena kita sudah melakukannya sejak kecil itu, berulang-ulang terus. Sehingga kita apa? Tidak pernah memikirkan menyayangkan sesuatu yang sudah kita buang itu tadi. Padahal kita membelinya dengan uang yang begitu mahal, misalnya makanannya ya. Tidak seperti itulah, dilatih. Bukan berarti ketika riya itu adalah samar atau berbahaya terhadap amalan kita, lantas kita tidak beramal dengan dalih amal itu tadi takut disusupi oleh riya. Ya sampean memang ya misalnya pertama ketika melakukan hal sesuatu yang baru masih adalah riya-riyanya. Kalau dari persentase 1 sampai 10 masih 9 lah katakan ketika awal pertama kali. Tapi seiringnya berjalannya waktu itu nanti ketika hal itu sudah sampai biasa lakukan, itu akan ya ikhlas tadi itu, seperti sampean buang hajat tadi itu. Begitu saja. Makanya sampean jangan mengajarkan keikhlasan terhadap seorang kaya yang sudah punya sifat dermawan. Sia-sia mengajarkan mereka keikhlasan. Ya karena itu sudah menjadi passionnya memberi. Bisa menjadi kesehariannya untuk memberi. Sebagaimana sampai jangan mengajarkan kasih sayang
kepada seorang ibu kepada anaknya. Ya itu memang sudah biasa, sudah naluri seperti itu. Dan naluri itu bisa dibangun dengan apa tadi? Membiasakan diri. Nah, untuk menghindari itu ya bukan berarti kita tidak beramal, tetapi justru memperbanyak amal dalam rangka untuk meminimalisir adanya riya. Gitu Mas ya? Nyambung lagi tadi kan jawabannya kan tentang untuk kita membayar awal gitu. Nah, sedangkan misalkan nikahnya kita sudah banyak awal ya udah dibayar, kemudian ternyata misalkan kita rajin haji kan, nah kemudian malah ada ujian atau apa yang kita harusnya kan karena si A itu harus haji ya gitu, kalau sana haji ya. Nah, lama-lama nanti akan kita berpikir bagaimana ketika kita nggak haji atau kita nanti nggak terlihat, maksudnya nggak kelihatan dia berusaha kita terlihat haji itu, nanti kita bisa ya saya dilihatnya haji tapi kok sekarang malah enggak gitu. Jadi amalnya itu kayak cuma untuk mencari pujiannya tadi. Iya. Ada ungkapan begini, tarkul amal li ajlin nas riya. Kita meninggalkan amal karena manusia itu riya. Paham maksudnya? Kita tidak melakukan amal, kita tidak baca Quran karena manusia, itu sebetulnya riya juga. Gimana maksudnya? Itu ungkapannya siapa? Kalau tidak salah Qadiriyah. Tarkul amal li ajlin nas karena manusia itu bahwa riya. Nah, kita ya itu tadi Mas. Kalau saya boleh menyarankan juga ini juga ya dalam rangka untuk melatih diri itu. Ya di awal-awal memang kita masih inilah butuh support. Kan fitrah ya kalau katakan fitrah manusia itu ketika dipuji kan senang gitu ya. Senang. Memang seperti itu bawaannya, tabiatnya itu seperti itu. Ketika dicaci dia down, dihina down. Nah, kalau sampean sudah bisa dalam kondisi tidak ada bedanya antara dicaci dan dimaki, itu ikhlas. Dicaci dan dipuji dan dicaci ya. Tidak ada bedanya orang dipuji dan dimaki ya. Nah, sampean itu bisa memposisikan diri pujian dan cacian itu sesuatu yang beriringan. Artinya apa? Seseorang hidup itu pasti tidak terlepas dari itu tadi, pujian dan cacian. Ketika sampean bisa memposisikan diri menyikapi pujian dan cacian itu secara berimbang, artinya sudah tidak ada efeknya. Disitulah keikhlasan itu akan tumbuh. Makanya ada ungkapan orang Arab begini, idza ikhtalafan nasu baina qadihin wa madihin fa'lam annaka an tatakallama an syakhsin 'azim. Ketika ada orang berselisih, idza ikhtalafan nas baina qadih wa madih. Qadih itu orang yang mencaci dan memaki, orang yang mencaci dan memuji. Banyak orang yang berselisih ya, berbeda pendapat tentang mencaci dan memaki seseorang. Maka ketahuilah fa'alam annaka an tatakallama an syakhsin 'azim. Kamu itu sedang membicarakan seseorang yang besar. Orang yang besar itu selalu banyak yang mencaci, banyak yang memuji. Jangan dikira Ustaz Adi Hidayat itu tidak ada yang mencaci. ada. Jangan dikira Ustaz Somad itu tidak ada yang mencaci. Meskipun banyak yang mencintai. Ya, makanya dia disebut an-syakhsin 'azim. Dia orang besar. Karena apa? An-nasu tadi idza ikhtalafan nas baina qadih wa madih fa'lam annaka an tatakallama an syakhsin. Itu kata-kata saya tidak tahu ya. Saya pernah menghafalkan dari mana? Lupa. Cuman teringat dengan pertanyaannya Mas tadi, Mas Hanif itu tadi. Maka sampai kalau melihat orang
orang-orang besar itu ya, ulama-ulama kita misalnya, siapalah katakan Habib Rizik itu loh, berapa banyak orang yang mencaci Madinah dan berapa banyak orang yang mencintai. Itu sudah ada efek lagi, namanya cacian dan pujian, sudah beriringan berjalan bersama. Begitu ya, sampai dari bisa belajar menyeimbangkan diri antara cacian dan makian. Ya ini gampang diomongkan, susah dilakukan. Belum tentu ketika saya bisa bicara seperti ini saya bisa melakukannya. Ini teorinya seperti ini, saya pelajarinya seperti itu aja. Kok urusan saya bisa melakukan itu kan ya belakangan ya. Beriringan ya. Nah kadang-kala saya juga ini ya, agak iskal bertanya-tanya soal ayat kabro maktana indallahi antaqulu ma la taf'al. Kadang orang itu hanya bisa bicara aja tapi nggak bisa melakukan. Dalam benak saya begini, memang passion saya ini bicara. Maksudnya dalam rangka, saya kan tahu saya tahu komentator bola main bola, atau wasit lah katakan, wasit ikut-ikut main bola, atau pelatih main bola tahu. Oh, pelatih bisanya bicara aja strateginya seperti ini, tapi tidak bisa main bola. Ya enggak seperti itu ya. Pemahaman ayatnya enggak. Sampai baca sendiri lah tafsir. Cuman ya memang ada orang itu dalam posisi kapasitas dia berbicara tetapi tidak bisa melakukan. Itu mengapa penting kita tahu tadi memposisikan diri dari orang yang punya tadi, orang yang punya ilmu. Kita tahu menyadari bahwa Ustadz ini atau orang ini memang mengarahkan untuk bisa berjalan supaya kita berjalan dengan baik, gitu ya. Ada yang lain? Gimana? Saya mau tanya, tadi kan dijelaskan tingkatan-tingkatan ikhlas. Sedangkan kalau tingkatan satu aja itu dari penjelasannya susah banget. Terus yang saya tanyakan itu ada nggak sih tingkatan-tingkatan dari ikhlas biar kita tahu kita berada di posisi mana dan seberapa keras lagi usaha kita biar setidaknya bisa masuk ke dalam tingkatan yang pertama. Sebetulnya tingkatan-tingkatan seperti itu setiap ulama kadang beda ya. Maksudnya tingkatan-tingkatan ikhlas. Kalau saya pernah ngaji itu gimana ya? Ada tingkatan ikhlas itu yang namanya ikhlas bil amal. Bil amal. Istilahnya hanya beda istilah. Ada ikhlas bil ta'ah. Ada ikhlas bil jannah. Maksudnya ikhlas bila amal itu gimana sih? Kita melakukan amal ibadah itu kan butuh motivasi. Kamu kalau sholat duha nanti rezekinya lancar. Kamu kalau istiqomah waqi'ah dibukakan pintu rezeki. Kamu kalau mengamalkan doa ini insya Allah jodohnya dekat, gitu ya. Itu ikhlasnya masih taraf bila amal. Kalau ikhlas bil ta'ah, ya itu tadi ikhlas bil ta'ah itu seperti ikhlasnya muhibbin. Dia melakukan sesuatu memang ketaatan hanya kepada Allah. Dan yang ketiga ikhlas bil jannah, maksudnya ya apa? Ya dia supaya dapat memperoleh surga. Itu saja. Klarifikasi atau pembagian ikhlas itu tidak paten seperti ini ya. Maksudnya tergantung sudut pandangnya ulama siapa. Kalau yang di hikam ini memang dibagi seperti pada makalah ini ya, gitu ya. Ada ikhlas yang ibad, muhibbin, ma'arifin. Itu tentang klasifikasi ikhlasnya. Terus kok kelihatannya sulit banget gitu ya, ya Mas ya. Untuk bisa ikhlas itu gimana ya untuk jawab itu? Ya gimana ya? Kok nggak bisa ikhlas juga ini? Kalau yang bisa saya jawab ya itu tadi sih, banyak amal aja. Jangan pernah dipikirkan lagi apa yang kita sampai kerjakan ini.
ada seorang filsuf namanya Immanuel Kant. Tahu? Orang mana itu? Yang punya ini loh, deontologi, filsafat moral, filsafat etika. Itu dia punya teori begini. Ada namanya goodwill. Kalau terjemahnya secara literal apa? Goodwill. Keinginan yang baik. Iya, keinginan yang baik. Kan Immanuel Kant itu begini, punya meskipun orang kafir, orang barat itu, kita bisa ngambil ilmu dari sini. Dia sangat ikhlas banget gitu, maksudnya goodwill itu. Sesuatu yang baik dan tidak ada tandingannya adalah goodwill, kehendak baik. Selama seseorang itu punya kehendak baik, entah kehendaknya itu terwujud atau tidak, itu sebetulnya dia sudah melakukan suatu kebaikan. Paham yang saya maksud? Ya. Kalau saya membahasakan goodwill ini ya apa? Ya ikhlas itu. Dalam taraf ini ya, dalam taraf ketika dia sudah melakukan sesuatu, ya goodwill kalau kita teorinya siapa menurutkan sendiri. Kehendak baik itu adalah sesuatu yang paling baik. Keinginan baik, kemauan yang baik, itu sesuatu yang baik. Baru keinginan saja ya. Niat, niat. Ya. Kalau dalam istilah kita niat, dan bukan ikhlas. Niat. Kita punya niat baik itu saja sudah dapat pahala. Niat baik ya, belum aksi ya. Apalagi kalau sudah diimplementasikan, diaplikasikan, itu akan dapat pahala. Dia diganjar dari niat baiknya dan diganjar dari perbuatan atau amalnya. Maka sampai kalau tidak ingin tahajud, niat aja ingin tahajud. Bangun nanti saya sekian jam sekian, alarmnya meskipun nanti dimatiin ya. Yang penting udah, saya bangun nanti jam 3:30 niat waktu tahajud. Satu pahala. Itu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan lebihnya kayaknya sudah panjang lebar ya. Mungkin bisa disambung di lain waktu. Yang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aman ya? Iya, Hah? Bar. Dia dulu kan? Iya, Bo. Iya, Bo. Bohong. Langsung aja sih. Malam Senin kita FGD ya. Keluar. Ya. Di dapur. Ya, oh iya, astagfirullah. Ben nggak ada yang mampir.